Hai Andika, guys di video kali ini kita akan membahas sebuah HP gaming yang menurut saya bukan hanya sekedar bisa untuk gaming, tapi juga memiliki banyak banget fitur gaming serta selling point yang membuat HP ini akhirnya menurut saya terlalu murah dibandingkan spesifikasinya yang bisa dibilang mentok rata kanan. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini. Karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Dan perkenalkan, ini adalah Nubia Red Magic 5G yang sudah kita unboxing di video sebelumnya. Cuman buat yang belum nonton, untuk harganya ini saya beli sekitar 8,6 juta untuk yang varian 8GB dengan memori internal 128GB dan kalau nggak salah sekitar 9 atau 10 juta untuk yang varian 12GB dengan memori internal 256GB. Nah, untuk ongkos kirimnya atau shipping cost-nya, kalau kalian pilihnya adalah AliExpress standar shipping, itu free atau gratis. Cuman karena saya pengen cepet-cepet review, jadi saya pilih yang DHL yang ongkos kirimnya lumayan, sekitar 800.000, jadi 8,6 dan juga 800.000 9,2 juta. Nah, ketika sampai di sini akan ada biaya untuk pajak bea cukai, kalau nggak salah 1,8 sekian gitu. Jadi totalnya sampai sini sekitar 11 juta rupiah. Dan karena saya bayar pajak bea cukai sebesar 1,8 juta sekian tadi, jadi untuk IMEI-nya aman dan Nubia Red Magic 5G ini bukan barang BM atau black market, tapi memang secara garansi resmi dia tidak ada di Indonesia karena Nubianya memang nggak masuk ke Indonesia atau tidak ada distributor resmi yang memasukkan Nubia ke Indonesia. Jadi apakah saya merekomendasikan untuk beli HP di luar negeri? Kalau saran saya sih nggak usah. Jangan, biar saya aja, saya sebagai gadget enthusiast untuk membahas barang-barang apa yang lebih modern, lebih maju yang nggak masuk ke Indonesia. Tapi kalau kalian tanya apakah worth it untuk beli di luar negeri, menurut saya sih nggak usah. Karena orang yang beli apapun dari luar negeri yang elektronik ya, itu harus siap dengan resiko untuk tidak ada garansi. Karena kalau saya pribadi pasti malas untuk ngirim ke sana lagi, butuh waktu beberapa hari, kemudian entah dikirim lagi ke sini atau enggak, itu kan repot banget lah. Kalau rusak ya udah resiko. Dan dengan harga total 11 juta rupiah sampai Indonesia, menurut saya nggak mahal-mahal banget karena saya lihat beberapa seller di beberapa e-commerce, untuk linknya kalian bisa cek di deskripsi, ada yang jual 13, ada yang jual 18 juta. Gila, padahal harga aslinya itu 8,6 juta. Jadi menurut saya 11 juta masih oke lah ya. Dan ketika saya coba beberapa hari ini dengan harga 11 juta, menurut saya itu tadi di intro terlalu murah. Kenapa? Akan kita bahas dan kita breakdown sama-sama. Pertama dari segi desain, saya suka banget desainnya dari Nubia Red Magic 5G ini karena terlihat HP gaming yang enggak terlalu rame. Karena kalau saya pribadi sih memang suka yang simple-simple, tapi juga ada varian warna lain yang warna merah dan juga neon yang menurut saya bagus sih, tapi saya nggak suka terlalu rame. Warnanya itu mirip dengan joysticknya Nintendo Switch dan buat gamers mungkin bakalan suka yang warna itu. Kemudian dari segi bobot, menurut saya lumayan berat, 218 gram. Jika dibandingkan dengan Black Shark 3 yang saya review kemarin, lebih berat Black Shark. Dengan Black Shark itu bobotnya 222 gram. Tapi tetap, walaupun lebih ringan dari Black Shark, jangan sampai ketika kalian main game sambil tiduran, jangan sampai, sekali lagi, jangan sampai megangnya itu nggak kenceng atau nggak erat. Karena kalau jatuh dan ke muka itu sakit banget. Karena kemarin udah mengalami saya ya, dan beneran sakit banget. Jadi ya kalau misal mending main, tidur. Kemudian untuk spesifikasinya bisa saya bilang ini adalah HP gaming paling mentok rata kanan lah. Pertama dari chipsetnya udah pakai Snapdragon 865, kemudian untuk GPU-nya Adreno 650, RAM-nya ada dua varian, 8GB atau 12GB dengan LPDDR5. Tapi nggak hanya itu, Nubia Red Magic 5G ini juga sudah menggunakan memori internal UFS 3.0. Jadi nggak hanya chipsetnya aja, tapi semua partnya ini menurut saya spesifikasi mentok rata kanan yang kenceng banget. Dan terbukti ketika saya tes pakai Antutu versi 8, Nubia Red Magic 5G ini mendapatkan skor 601.000. Dan kalau misalkan kita rankingkan di software Antutu, Nubia Red Magic 5G ini ada di urutan pertama.
Buat kalian yang nggak percaya Antutu, tenang, saya juga udah benchmark di Geekbench 5 dan hasilnya di performa single core-nya mendapatkan skor 854 dan multicore-nya 2927. Tapi di Geekbench 5 ini sepertinya belum ada perbandingannya karena tes data terakhir yang masuk itu masih Snapdragon 855 dengan skor terakhir ada di OnePlus 7T Pro. Kemudian untuk skor benchmark di 3D Mark, untuk skor OpenGL-nya mendapatkan 7242, sementara Vulkan-nya 6634. Dan kalau misalkan kita rankingkan versi 3D Mark dengan drivernya Slingshot Extreme, Nubia Red Magic 5G ini ada di urutan ke-6, di bawahnya Black Shark 3. Dan sebelum kita masuk ke performa gamingnya Nubia Red Magic 5G ini, kita breakdown dulu untuk fitur-fitur gamingnya yang menurut saya banyak banget. Pertama, kalau kita ngegame tentu kita butuh konektivitas dan Nubia Red Magic 5G ini sudah pakai Wi-Fi 6 dual band yang 30% lebih cepat ketimbang Wi-Fi 5. Dan emang cepet banget. Saya udah bandingkan dengan iPhone 11 Pro Max pakai aplikasi speed test, Nubia ini lebih kenceng. Dan di kamar saya signal bar Wi-Fi untuk iPhone itu cuma 2. Tapi kalau Nubia Red Magic 5G tetap full sinyalnya. Kemudian kalau dari segi konektivitas mobile datanya sesuai dengan kardusnya yang ada tulisan 5G, jadi dia sudah support 5G. Tapi karena di Indonesia belum ada 5G, katanya sih akhir tahun, dan akhir tahun kalau misalkan sudah ada 5G, dia akan langsung aktif sendiri untuk sinyal 5G-nya. Kemudian dari segi cooling system, Nubia Red Magic 5G memiliki built-in cooling fan yang memang ada kipas di dalamnya. Dengan speed 15.000 RPM yang diklaim Nubia bisa mendinginkan maksimum 18 derajat Celcius dan 20% lebih cepat dibanding generasi sebelumnya. Saya gak berani bongkar untuk Nubia Red Magic 5G ini untuk melihat kipas dan juga yang katanya ada heat pipe. Jadi karena saya belum sekaya Om Botak dari Jerry Rig Everything, jadi saya pinjem footage-nya dulu, yang full videonya kalian bisa lihat di kolom deskripsi juga. Dan seperti yang kalian lihat, di bagian dalamnya emang ada kipas dan juga heat pipe. Jadi sama seperti di dalam motherboardnya kipas gaming. Untuk airflow-nya ini dari kanan dibuang ke kiri. Dan untuk suara kipasnya menurut saya cukup kenceng untuk sebuah kipas kecil yang ada di dalam HP. Kalau kalian ngegame malam-malam, suasana hening, lebih baik pakai headset lah biar nggak keganggu. Dan tenang aja, karena Nubia Red Magic 5G ini ada audio jack. Jadi kalau misalkan kalian pengen pakai headset yang murah-murah dulu aja, 10.000 atau earphone yang 5.000, masih bisa. Cara mengaktifkan cooling fan dari Nubia Red Magic 5G ini gampang. Jadi kita tinggal masuk ke mode game space dengan cara slide tombol yang ada di bagian kiri. Dan langsung kita akan menemukan fitur cooling fan-nya yang juga bisa kita atur dengan pilihan intelligent mode agar dia menyesuaikan, atau rapid mode untuk gaskan aja lah. Tapi saran saya sih mending pakai yang fitur intelligent mode, jadi ketika CPU-nya nggak ngelut terlalu banyak dan suhunya nggak terlalu panas, kipasnya nggak akan muntar dan bisa menghemat baterai. Dan kipas atau cooling fan dari Red Magic Nubia 5G ini juga akan nyala kalau misalkan kita ngecas handphonenya. Kenapa seperti itu? Karena ketika saya beli di AliExpress, itu saya dapat charger yang langsung 55 watt. Karena kalau saya lihat di website resminya, charger bawaannya sebenarnya 18 watt dan yang 55 watt dijual secara terpisah. Kalau kalian ngecas pakai yang 18 watt, kalian bisa matikan sih kipasnya, di settingannya ada. Cuman kalau pakai yang 55 watt, itu gede banget, jadi cepet panas. Makanya diaktifkanlah fitur untuk on off cooling fan-nya ketika dia ngecas juga, biar nggak cepet meledak. Karena ada brand lain tahun kapan itu dicas meledak. Kemudian untuk animasinya menurut saya juga keren banget loh, pakai angka desimal. Kabelnya juga keren dengan di bagian ujungnya membentuk huruf L atau biasanya kita sebut dengan kabel gaming ya, yang bakalan nyaman banget kalau digunakan untuk ngegame dengan mode landscape karena kabelnya nggak bakalan mengganggu. Kemudian untuk daya tahan baterainya, ketika saya coba untuk main game COD Mobile selama 15 menit, dari persentase 92% habis ke 87%. Jadi sekitar 5% dalam waktu 15 menit. Lumayan boros, tapi memang saya menggunakan settingan yang mentok rata kanan. Jadi di game space-nya Nubia itu ada settingan super performance, kemudian cooling fan-nya aktif, lampu RGB-nya saya nyalakan, dan layarnya juga saya pakai yang 144 Hz dengan metode atau konfigurasi rata kanan. 15 menit 5% COD menurut saya sih lumayan boros ya. Kemudian kalau untuk audionya, speakernya udah stereo dengan driver DTS-X Ultra, sama seperti Asus TUF 15, drivernya DTS-X Ultra. Dan untuk suaranya menurut saya juga udah kenceng banget. Kemudian juga ada fitur 4D Shock yang akan menambahkan adrenalin ketika bermain, karena dia akan getar-getar menyesuaikan dengan gamenya. Sama seperti joystick, controller, gamepad, atau apapun yang memiliki vibrasi lah. Jadi ketika kalian nembak, dia akan getar-getar. Jadi kayak
ya lebih memacu adrenalin. Kemudian juga ada tombol L1 R1 dedicated dan Nubia menyebutnya dengan shoulder trigger yang diklaim memiliki 300 Hz sampling rate dan 2 millisecond touch delay. Yang emang menurut saya responsif banget dan permukaannya itu kayak side mounted fingerprint feel-nya, jadi keset. Jadi ketika kita pegang atau kita main seperti ini tuh nggak merusut-merusut gitu loh. Karena kalau misalkan nggak keset, kalau kita pencet jadi kepleset gitu jarinya, tapi ini nggak keset. Kemudian juga ada fitur yang sepertinya menjadi standarnya fitur semua HP gaming ya, yang saya namakan dengan fitur sombong, yaitu fitur untuk menyalakan logo di bagian belakangnya yang nggak mungkin saya lihat juga ketika saya main. Jadi ketika saya main dengan teman-teman saya itu bisa tahu, gila HP-nya nyala, HP gaming. Padahal saya yang lihat layar, ya makanya kenapa saya sebut fitur sombong, karena nggak akan pernah saya lihat, masa saya HP-an begini, itu kan aneh banget. Sekarang kita masuk ke sektor yang menurut saya nggak kalah penting dibandingkan chipset, yaitu layar. Semua HP sih ya, semua HP touchscreen layarnya juga penting. Spesifikasi layar dari Nubia Red Magic 5G ini memiliki panel AMOLED dengan resolusi Full HD+, refresh rate-nya 144 Hz, dan memiliki touch sensing sama seperti Black Shark 240 Hz. Kemudian untuk color game mode-nya sudah 100% DCI IP3 dengan ukuran layar 6,65 inch. Dan menurut saya spesifikasi layarnya ini bakalan bottleneck. Bukan bottleneck untuk HP-nya, tapi untuk gamenya. Karena setahu saya untuk game Android yang support 90 Hz saja masih Fortnite, dan Fortnite itu pun bahkan masih di device OnePlus 8 Pro. Untuk device lain belum. Vainglory 90 Hz, 120 Hz saya belum. Bahkan ketika saya search di Google ya, game Android 120 Hz, katanya ini saya download, saya coba, nggak support 120 Hz. Jadi saya belum bisa menemukan game yang sudah support 120 Hz. Tapi kalian bisa memaksakan di game space-nya Nubia Red Magic 5G ini untuk memaksa game tersebut bisa dimainkan di 144 Hz. Tapi ingat, tidak semua game bisa dipaksakan ke 144 Hz di game space-nya Nubia. Yang udah saya coba itu adalah Honkai Impact 3. Honkai Impact 3 bisa. Tapi sayangnya untuk game-game FPS seperti COD dan PUBG, ketika saya paksakan untuk masuk ke 144 Hz, itu nggak bisa. Dan mungkin ke depan bakalan ada update dari Nubia agar bisa memaksakan game-game yang memang belum support, tapi bakalan dipaksa support dengan game space-nya. Ya, ditunggu aja. Dan cara untuk memaksa game agar bisa support 144 FPS ya gampang banget. Kalian tinggal masuk ke gamenya, kemudian slide game space dari kanan ke kiri, dan kalian pilih refresh rate yang 144 Hz. Tapi ditanggung sendiri ya, karena sudah saya coba untuk refresh rate 144 Hz ini bener-bener menghabiskan baterai. Jadi kalau misalkan gamenya nggak support, mending di 60 Hz atau 90 Hz saja, terserah, tapi baterainya lebih awet. Sekarang kita bahas ke sektor yang menurut saya paling nggak penting dari sebuah HP gaming, yaitu kamera. Dan untuk kameranya ini cukup GG ya, dia memiliki resolusi 64 megapiksel dengan sensornya Sony yang support untuk video 8K. Gila, HP gaming support video 8K itu menurut saya juga cukup GG juga. Dan kamera depannya masih kecil, 8 megapiksel dengan support videonya masih 1080p atau Full HD. Ini adalah kualitas kamera depannya, resolusi 10 Full HD. Dan ini adalah low light-nya. Kira-kira kalau misalkan low light itu seperti ini. Ini jam setengah 6 mau maghrib. Jadi kalau kalian lihat cahayanya udah mulai mau gelap. Dan untuk low light-nya, kalau di layarnya ini menurut saya masih cukup terlihat. Cuman dia ngezoom banget. Padahal ini tangan saya udah lumayan lah jaraknya ya. Ini sudah mentok, udah lurus gitu. Cuman menurut saya sih masih terlalu ngezoom, kurang nge-wide. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja ya video review dari Nubia Red Magic 5G ini. Dan dengan harga yang saya dapat sampai ke Indonesia 11 juta, menurut saya terlalu murah sih ya. Sayangnya Nubia Red Magic 5G ini nggak masuk ke Indonesia. Dan sekali lagi saya tidak merekomendasikan untuk beli barang yang tidak resmi. Kenapa? Ya, pertama, resiko garansinya nggak ada, dan 11 juta walaupun saya bilang tadi murah untuk spesifikasinya, tapi dari segi nominal 11 juta itu lumayan banyak.
dan 11 juta tanpa garansi yang tidak jelas, menurut saya kalau kalian gunakan sebagai HP primary itu resiko sih. Kalau saya kan memang saya seorang gadget entusias yang pengen membahas sesuatu yang baru yang memang kebanyakan di Indonesia ini belum ada. Ya bisa dibilang ini kerjaan saya lah. Jadi kalau misalkan kalian siap dengan resiko tersebut tanpa ada kepastian garansi, ya silakan. Tapi kalau saran saya sih mending garansi resmi aja. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye.